Gus, emang seurgen apa sih mendingan buat MRT? Karuan masih banyak yang gunain sebagai alternatif komuter. Oke, sebagai alternatif nih, sebenarnya US tuh urgent nggak? Ada yang bilang bahwa lebih baik pemerataan jalur kereta dulu seluruh Indonesia. Ada yang bilang gitu kan. Atau lebih baik tadi ada yang bilang Jakarta Banyuwangi, keretanya diperbanyak ke sana gitu kan itu. Kalau ngomongin mending ini mungkin buat dua-duanya ya, tapi Mas Tato dulu. Soal mending-mendingan nih, kita dari pertanyaan dari kaum mendang-mending nih kan. Mendang-mending mana gitu kan. Sebenarnya US itu memang urgent atau enggak? Ya, kalau pakai ilustrasi sederhana, kalau ada public transport, ya, kereta misalnya, kemudian kita lihat occupancy rate-nya tinggi, kan berarti itu kebutuhan masyarakat terpenuhi kan, dengan adanya jalur kereta ini kan. Tapi kemudian kalau dibangun kereta, kemudian nggak kelihatan, sepi, ya cukup tinggi occupancy rate-nya, kan berarti ada masalah dengan kereta ini gitu ya, kira-kira ya. Tapi sekali lagi, pengambilan keputusan itu pada saat dilakukan di tahun 2019, 2020, tentu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita juga nggak tahu pertimbangan politik ekonominya apa gitu loh. Sehingga kemudian diputuskan oleh pemerintah untuk mengambil proyek ini. Harus sebagai simbol mungkin? Ya, bisa aja simbol untuk menunjukkan kepada dunia nih, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pelopor di ASEAN misalnya, satunya di ASEAN yang memiliki high speed train. Kan bisa aja. Ingin juga supaya misalnya Indonesia bisa dapat transfer of knowledge yang cepat dari pengoperasian suatu teknologi tinggi, kan bisa juga ya. Tapi saya nggak tahu persis apa yang menjadi latar belakang political ekonominya sehingga kemudian diputuskan membangun jalur itu ya. Nah itulah tentu nanti harus diteliti ya. FS-nya mesti dibaca dengan cukup jelas sehingga kemudian nanti kita bisa bilang, oh ternyata asumsi-asumsi yang dipakai begini begitu dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saat realisasi tidak sesuai dengan target, berarti ada masalah apa dengan visibility study-nya. Apakah asumsinya nggak sama, keliru apa gimana? Nah itulah yang nanti mesti didalami kalau bicara yang keputusan masa lalunya ya. Tapi kan kita tentu bicara kalau dalam sudut pandang saya, masa lalu harus segera diselesaikan. Kalau ada pelanggaran silakan hukum menyelesaikan. Yang penting menurut saya ke depannya ini gimana nih supaya proyek ini tetap bisa jalan dan memiliki manfaat. Oke, kalau dari Mas Anto, komentar soal kaum mending ini, mending mus atau mending yang lain gitu. Saya akan ngomong tentang diri saya sebagai seorang rakyat jelata, orang kecil gitu kan ya, yang merasa misalnya ya, saya masih bisa loh, inline dengan yang beliau sampaikan, naik kereta hanya 2,5 jam, naik mobil 2 jam, dibanding kalau saya tahu ternyata untuk membuat sebuah proyek yang seperti itu, saya belum tentu bisa menggunakan. Karena tidak terjangkau di saya, gitu kan. Yang kedua, wah ternyata mahal sekali, gitu ya. Ini kan yang dialami oleh rakyat jelata seperti saya, mahal sekali. Mahal sekali ya, susah. Tidak akan seimbang antara expenditure dan revenue, gitu loh. Ini kan bisa diprediksi oleh rakyat jelata, gitu loh. Sehingga sedih gitu loh. Tapi sudah ada, sehingga itu tadi kita maksimalkan aja yang udah ada gitu ya. Maksimalkan yang ada, tapi jangan biarkan yang perbuatan melawan hukumnya dong. Lagi ya. Jangan dong. Dan itu lagi, kami itu pernah selalu melakukan riset. 2 tindak pidana yang kalau habis ada tindak pidana asal itu 99,999% itu ada TPPU. 2 crime-nya. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah tindak pidana di bidang narkotika. TPPU. Itu relatif ada TPPU-nya. Karena apa? Kalau nanti ya, ini saya ngomong tentang modus TPPU ya. Kalau nanti FS-nya itu ternyata tidak benar, berarti ada informasi yang palsu enggak sih? Ada. TPPU. TPPU. Ya. Diduga ya?
Ya diduga. Diduga lah. Diduga. Langsung nuduh aja lu. Tapi ini kan clue yang saya sampaikan ke aparat penegak hukum dong. Kalau ternyata FS-nya itu ada yang tidak benar, itulah yang disebut sebagai modus fake information dalam kasanah hukum TPPU. Kemudian kita lihat lagi keluarnya ini. Peruntukannya nggak benar, atau misalnya justru pakai dibungkus dengan kegiatan yang benar misalnya ya, dibungkus dengan kegiatan benar untuk pembangunan WUS, tapi ternyata itu adalah modus untuk memperkaya diri orang lain atau sebuah kondisi tertentu. Berarti WUS ini kan sebuah legal activity ya, tapi diapain? Disalahgunakan toh? Diduga. Ya, artinya WUS ada kondisi WUS kemudian diduga disalahgunakan ya. Modus TPPU-nya ada. Penyalahgunaan itu disebut misuse. Dugaan misalnya ya karena kita ngomong WUS masuk saya ngomong yang lain kan jadi aneh. Ya kan? Misalnya dugaan itulah dugaan proyek WUS, itu kan legal activity kan? Atau legitimate activities ya. Di dalam TPPU ada namanya misuse legitimate activities. Ini yang dibungkus ya untuk menjadikan adanya perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan. Tapi jangan persempit mens rea itu menjadi niat doang ya. Nah itu loh. Ada teman karena tadi ya. Mens rea itu adalah maksud dan tujuan, bukan niat. Nggak mungkin tembak lo, ada korupsi nggak ada kan gitu ya. Tapi kita dibenturkan oleh ini kan. Mens rea itu niat, enggak gitu. Mens rea itu maksud dan tujuan. Kalau beliau ini ditanya, ente punya maksud? Nggak ada lah, nggak mau jawab. Oke. Soto, bisa nggak utang WUS lunas? Ya, singkat deh. Wah, itu tergantung nanti program restrukturisasinya. Satu, tenornya bisa dipanjangkan apa tidak. Ya, udah 60 tahun. 60 tahun mungkin nanti dipanjangin lagi kalau diperlukan. Dua, ada nggak investor baru yang tertarik buat mengambil sebagian porsinya Indonesia? SBI tadi. Tiga, strategi dalam rangka meningkatkan revenue-nya bisa jalan apa enggak? Bangun yang TOD, jadi TOD lah, kemudian utilisasi properti lah dan lain itu bisa jalan apa enggak? Sehingga bisa menyumbangkan porsi yang lebih signifikan kepada pendapatannya WUS, di luar pendapatan tiket aja. Jadi kalau asumsi-asumsi bagus tadi bisa di-realize, ya mungkin dalam jangka panjang palingnya proyeknya lebih sustain lah. Kalau lunas kan bicara sekarang aja tenornya 60 tahun. Kapan lunas ya? Ya, nanti kan kita lihat, yang penting ini barang jalan dulu. Kemudian kelihatan sudah mulai ada demand yang lebih baik. Ya, siapa tahu nanti ada pihak lain yang tertarik buat investor masuk ke sisi shareholder Indonesianya lah. Supaya beban kita juga bisa lebih berkurang. Turun lagi. Oke.